Karena ketika siang saya jadi humas, malam jadi penyanyi. Ini bercandanya nih. Ini Kuku ini sudah sekelas ini dunia internasional nih. Dikatakan konser pertama saya dari Kota Medan. Oh, di Kota Medan itu yang the first ya? The first konser pertama, konser profesional pertama saya di Kota Medan. Iya. Cukup berkesan dan acara pada waktu itu cukup sukses ya. Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Pejuang Batik, channel yang membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan batik tulis. Seperti biasa, vlog kali ini kembali lagi ngobrol santai. Di sebelah saya sudah ada seorang maestro ya, kalau bisa dibilang di dunia tarik suara, spesialis di tenor. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu nih Kung, namanya nih, biar para viewers kenal dulu. Ya. Halo semuanya, saya Fendi. Saya adalah seorang penyanyi pop opera. Boleh juga dikatakan sebagai penyanyi klasik. Saya menggeluti dunia tarik suara, terkhususnya bidang klasik itu sudah mungkin dari hampir 10 tahun ya. Dari dulu penyanyi biasa menjadi penyanyi klasik itu juga sudah hampir 15 tahun mungkin. Mungkin nanti bisa di slideshow sedikit ya, Bu. Ya, boleh. Pas on the stage ya, di panggung nih. Iya, jangan di sini, nanti pecah di sini. Oke, jadi ngobrol santai kali ini ada beberapa pertanyaan dari kami. Ini pertanyaannya simple-simple aja seperti biasa. Bahwasanya ada seorang artis ya, bisa dibilang di Kota Medan ya, jadi kami seperti biasa mengobrol santai, saling sharing sesama anak Kota Medan, saling mendukung lah istilahnya. Oke, ini pertanyaan nih Go. Seperti tadi kan ada disinggung sedikit, sudah berapa lama nih Go pastinya nih berfokus di genre suara yang tadi pop opera ya? Iya, betul. Itu kira-kira nih, seperti yang mungkin saya sampaikan di introduction awal tadi, saya sudah menggeluti ini mungkin dari tahun 2012 ya. 2012 itu pure menjadi klasikal. Tapi sebelum 2012 saya juga penyanyi pop biasa. Ya, jadi menemukan ibaratnya di tahun 2012 menemukan jati diri yang sesungguhnya, kira-kira begitu. Jadi kalau di media sosial Bung, ada Instagram nggak ya? Ada Instagramnya. Nanti di bawah ini. Oh ya. Nah, Nanti bisa kita edit. Kita kasih editor tambahan tugas di bawah nih. Bisa. Oke, jadi sudah dijawab nih pertanyaan pertama sekitar tahun 2012 ya. Betul. Mulai fokus di pop opera. Betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih. Ini menarik juga nih pertanyaan. Alasannya karena memang ya seperti saya mungkin orang awam ya di dunia musik ya. Yang sering kami dengar di dunia musik ya seperti biasa lagu-lagu pop begitu ya. Kenapa bisa memilih genre yang sangat jarang sekali di Indonesia mungkin ya? Kalau dibilang jarang di Indonesia, sebenarnya bisa iya bisa tidak. Karena zaman dan kurangnya mungkin anak muda yang terpapar dengan musik klasik, jadi seakan-akan itu hampir tidak ada. Tapi sebenarnya banyak musisi klasik Indonesia yang sangat terkenal di luar negeri. Yang fokusnya ke klasik ke opera. Oh. Itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali ya. Mungkin kita orang awam makanya nggak di dunia musik, jadi kita kurang tahu begitu ya. Betul. Bahkan banyak musisi kita itu yang menjadi ikonnya musik klasik juga di dunia luar. Terkenalnya di dunia internasional. Terkenal di dunia internasional bahkan. Makanya saya merasa saya sebagai generasi muda, kita sebagai generasi muda itu harus betul-betul memperjuangkan, melestarikan juga musik-musik yang sudah hampir punah apabila kita tidak menolongnya. Saya rasa begitu sih. Di Indonesia terkhusus. Karena mungkin lagu-lagu Indonesia banyak juga yang bisa dinyanyikan dengan genre opera ini. Banyak sekali.
seperti lagu-lagu yang mungkin genrenya agak tinggi ya, not atau nada-nada suaranya yang betul. Kalau pembagian suara itu tergantung ke penyanyinya masing-masing. Tapi banyak lagu-lagu klasik Indonesia yang juga sangat terkenal sekali sebenarnya. Dan bisa dinyanyikan dengan genre bisa pop opera. dengan pop opera, dengan pop sekaligus, mungkin juga bisa jazz, rock juga bisa. Tapi originalitasnya itu yang memang berasal dari musik klasik gitu loh. Ya nanti mungkin para viewers yang belum begitu paham pop opera akan ditayangkan cuplikan ya, sedikit cuplikan ketika seorang Coco Vendylin ini on the stage. Oke, jadi tonton terus, jangan di skip videonya. Iya. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Jadi pernah sekali saya diundang oleh Coco Vendylin ini ketika konser ya, Bu ya. Ketika itu di gedung Cambridge ya, Bu, kalau nggak salah. Betul. Itu kira-kira tahun berapa nih? Waduh, tahun berapa? Mungkin 6 tahun lalu ya? 6 tahun lalu. Mungkin 6 tahun lalu. Saya mau lihat brosur lagi tuh. Iya. Mungkin 6 tahun lalu. Jadi sedikit ini jelas banget ya. Betul. Itu boleh dikatakan konser pertama saya loh di Kota Medan. Oh, di Kota Medan itu yang the first ya? The first konser pertama, konser profesional pertama saya di Kota Medan. Iya. Cukup berkesan dan acara pada waktu itu cukup sukses ya. Iya. Teman-teman Karena juga. saya sendiri menghadiri konsernya Coco Vendylin. Betul. Di sana saya baru mengetahui rupanya seorang Coco Vendylin ini suaranya begini. Yeah. Itu mungkin sebelum saya married ya, sebelum mungkin, itu sebelum saya married. Karena Coco Vendylin ini pernah menghadiri undangan saya juga ketika saya ini ya, acara pernikahan. Jadi pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Ya. Di masa pandemi seperti sekarang ini kan ya tidak bisa dipungkiri ya, kita harus menghindari kerumunan, jangan malah menciptakan suatu kerumunan. Jadi pandemi begini, Go, ada nggak kira-kira mengadakan konser virtual selama momen-momen pandemi begini? Karena kita ketahui banyak sekali yang beralih ke virtual, baik itu mungkin sekolah, mungkin ketika orang biasa rapat, jadi semua versi virtual. Di Coco Vendylin ini sendiri ada nggak selama pandemi mengadakan konser secara virtual? Pastinya ada ya. Ada ya. Karena bagaimanapun juga musik adalah bagian dari hidup saya sendiri. Bagian dari hidup para musisi-musisi yang ada di Kota Medan. Jadi kalau misalnya tidak bernyanyi itu kayaknya udah alergi gitu loh. Kapan nih nyanyi kayak gitu. Ada yang kurang. Betul, ada yang kurang gitu loh. Kayak ibaratnya saya kurang garam kayak gitu. Jadi kalau konser virtual sih per tahun lalu saya ada mengadakan. Mengadakannya juga tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat sekali. Para tim sebelum rehearsal, sebelum gladi resik, sebelum perform saya sendiri itu semuanya betul-betul saling menjaga diri dan prokes yang sesuai dengan prokes yang berlaku. Karena kita juga tidak mau kecolongan. Nanti gara-gara satu orang saja nanti bisa membahayakan yang lain kan. Makanya oleh karena itu kita juga sebelum konser juga kita udah komitmen nih. Dan tentunya harus ya banyak minum vitamin, rajin pergi cek rapid dan segala macam gitu loh. Dan syukurnya aman-aman saja. Berlangsung dengan lancar ya. Itu kira-kira bisa kita tonton di mana nih, Bu? Nanti bisa di virtual konser yang kemarin itu ada YouTube ya. Di YouTube ditayangkan di YouTube. Ada. Kita live kemarin. Oh, kemarin live. Betul. YouTube-nya Vihara Borobudur. Oh, betul. Berarti Vihara Borobudur ada YouTube-nya juga ya? Ada. Kalau boleh sharing sedikit, ini nanti mungkin di YouTube bisa langsung cek aja, ketik aja keynote-nya Vihara Borobudur langsung nampak gitu. Oke, nanti mungkin lebih jelasnya akan kita tayangkan di bawah juga. Boleh. Jadi dunia tarik suara pop opera ini secara tidak langsung
secara otodidak ya mungkin ya, ataukah memang ada mentor yang berpengalaman mendidik atau dalam musik lah istilahnya? Kalau otodidak sebenarnya dari dulu kecil itu otodidak bernyanyi betul. Cuma bukan genre klasikal. Opera. Tapi kalau ketika dibilang mentor saya di klasikal ya pasti ada. Itu adalah boleh dikatakan seorang maestro juga dan seorang bapak paduan suara Indonesia juga. Nama beliau adalah Daud Kosasi. Pak Daud Kosasi. Beliau juga adalah guru kepala sekolah ya di beberapa sekolah musik di Kota Medan. Beliau banyak menentukan atau membina musisi-musisi yang kalibernya itu udah internasional. Bukan saya tidak mengatakan saya ya, tapi ada beberapa murid-murid di bawah tangan dingin beliau itu jadi semuanya. Jadi saya cukup beruntung sekali boleh dilatih oleh beliau lah dan diberikan kesempatan bisa diasah oleh beliau langsung. Betul. Jadi Bapak Daud Kosasi sebagai mentornya Koko Vendilin. Betul. Nanti kalau mau IG-nya boleh dibawain juga langsung. Oh iya. Semuanya dibawain. Oke. Di masa pandemi begini kan kita ketahui konser itu jarang. Kegiatan Koko Vendilin ini selain dari dunia tarik suara, boleh sharing sedikit nggak kok? Kalau saya selain bernyanyi, saya juga adalah humas di Vihara Borobudur. Saya juga adalah humas di Sekolah Nanyang. Jadi mengisi waktu luang dengan menyanyi. Betul. Opera ya. Ibaratnya ketika siang saya jadi humas, malam jadi penyanyi. Ini bercandanya nih. Ini Koko ini sudah sekelas ini internasional nih. Jadi pengamen ya kali. Nanti kita slide juga penghargaan yang diakui di dunia internasional seorang Koko Vendilin ini. Nanti akan kita slide juga penghargaan yang pernah diperoleh baik dari dalam negeri maupun di luar negeri. Ya. Ini bohong nih kalau bilang pengamen bohong gitu. Ini jadi buka kartu nih. Saya nggak pernah post ini semua dari sebelumnya nih. Iya, karena buka kartu nanti. Ya, memang sebenarnya bukan, kalau bagi saya sebenarnya ini bukan pamer ya, bukan ajang pamer. Ya kan bentuk dari achievement yang penghargaan itu kan didapat bukan karena segampang-gampangnya itu didapat lah begitu ya. Penghargaan yang namanya penghargaan itu kan memang butuh proses, butuh ada persaingan, ada keringat dan darah di sana. Iya, intinya begitu. Jadi ya menurut saya ini kalau di slideshow bakal menarik. Iya. Sebagai wujud saling mendukung sesama anak Kota Medan. Betul. Ya seperti biasa ya. Jadi ini kan channelnya YouTube Pejuang Batik yang membahas sesuatu yang berhubungan dengan batik tulis. Nah ini pertanyaan yang para viewers mungkin udah bosen ya mendengar pertanyaan di akhir-akhir dari vlog Ngobrol Santai. Sejak kapan nih Ko senang mengoleksi batik tulis? Mau yang jujur atau gak jujur nih? Dua-duanya. Kalau yang gak jujur dulu deh. Saya mungkin adalah orang yang terlambat teredukasi akan pentingnya memakai batik di mana-mana. Memakai batik kemana-mana. Jadi ini jujur. Ini jujur. Kalau yang lebih jujurnya lagi, dan sekaligus saya harus berterima kasih juga kepada Kereta Kencana Batik ya, alias Pejuang Batik ya. Saya diberikan kesempatan untuk mengenakan baju dari mereka. Dan ini batik dari mereka nih. Iya. Ini batik dari mereka, koleksi batik dari Pejuang Batik. Rupanya ketika saya diberikan batik, diedukasi pentingnya memakai batik, saya baru tahu bahwasannya batik ini sangat. Ketika kita memakai batik ini, kita menjadi ada identitas. Identitas itu kita adalah anak bangsa
kita mempunyai tanggung jawab moral untuk memperjuangkan budaya kita. Jangan sampai warisan budaya Indonesia ini diklaim oleh orang lain. Jadi itu sering terjadi. Itu sering terjadi. Makanya kita harus, apalagi kita generasi muda, kita mempunyai tanggung jawab moral inilah. Terima kasih juga kepada Pejuang Batik, tentunya salah satu lokal brand yang sangat concern terhadap pentingnya memperjuangkan budaya kita. Khususnya di batik tulis seperti yang sering mas saya jelasin, bahwasannya batik tulis itu milik warga negara Indonesia. Betul. Tidak penting itu suku apa, agamanya apa, Betul. rasnya apa. Betul. Ketika kita tergerak untuk memakai batik tulis ini, secara tidak langsung kita membantu para pengrajin. Betul. Sekaligus melestarikan warisan budaya Indonesia ini. Betul. Jadi Koko Fendi ini ya sesuai lah. Betul. Apalagi nawacita Pak Wali Kota kita, Iya. Bapak Bobi Nasution juga sangat concern sekali terhadap UMKM. Mudah-mudahan dengan apa yang dipionirkan oleh Pejuang Batik itu bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lainnya. Khususnya jadi trendsetter di kota Medan. Betul, bisa jadi trendsetter di Kota Medan. Nah, bagaimana kami bisa bertemu dan Koko Fendi ini bisa memakai batik tulis dari koleksi batik tulis ini memang ada cerita sendiri. Jadi zaman sekarang ini tidak bisa dipungkiri dunia media sosial ya yang mempertemukan kami lagi di dunia media sosial. Jadi ada suatu momen Koko Fendi ini sering sekali bertemu dengan para pejabat daerah ya, khususnya Kota Medan. Jadi kami dari tim Kereta Kencana Batik kan ada banyak ya, dari tim marketing, dari admin kami. Jadi pada saat itu admin kami ya seperti yang viewer sering nonton sudah tahu si Poppy ya. Jadi si Poppy menunjukkan kepada saya, kok ini ada anak Kota Medan nih yang sering bergabung dengan para pejabat di Kota Medan. Jadi saya lihat, lah ini kan kawan saya ini, coba dikontak. Dan ketika dikontak ya Koko Fendi ini dengan ramah sekali membalas kami melalui chat DM ya itu ya, betul, melalui chat DM Instagram ya. Jadi bukan melalui HP saya. Kalau melalui HP saya si Koko Fendi ini pasti udah kenal ya. Iya betul. Jadi si Poppy lah yang awalnya chatting dengan Koko Fendi ini. Nah, jadi barulah Koko Fendi ini tertarik. Oh iya juga ya kemarin ya. Pas Koko Fendi memang tadi jawab sejujurnya memang belum memakai batik tulis ya. Jarang teredukasi. Jarang ya. Dan mungkin terima kasih juga kepada Pak Dennis dan segenap tim Kereta Kencana Pejuang Batik. Mereka ini kasihan mungkin dengan saya. Saya ini Fendi kok gak punya batik gitu. Dan mau kita edukasi dulu nih. Bohong gitu, bohong. Jadi Koko Fendi ini memang ketika ya dikontak kemudian janji kita ketemu lagi, ini seperti ketemu kawan lama ya. Seperti betul, ketemu betul, kawan lama ya, saling sharing lah nih bro kegiatannya selama ini apa-apa aja nih, kok bisa bergabung dengan ya pejabat-pejabat di Kota Medan. Nanti bisa dicek di Instagram Koko Fendi ini ada ya. Jadi ini memang menarik ini. Jadi ada ceritanya ini. Teman sekolah udah lama tidak bertemu tapi bertemu kembali melalui batik tulis ini. Betul, dipertemukan melalui budaya Indonesia. Sudah lama sekali ya. Udah lama. 2007 kan kita tamatkan. Iya. Jadi kita udah berakhir ya mungkin di penghujung ngobrol santai kali ini. Jadi seperti yang kita ketahui, si Koko Fendi Lin ini ada lagi kegiatan setelah vlog kali ini, dan kami juga ada janji kunjungan. Mungkin sekian dulu untuk ngobrol santai kali ini. Terima kasih yang udah menonton. Saya Dennis Juang. Saya Fendi Lin. Sudah saatnya kita berjuang melestarikan warisan budaya Indonesia. Thank you. Terima kasih.